Maka di sini kita tahu bahwa Quran itu bisa membangkitkan semangat sebenarnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap Quran itu cahaya. Kalau listrik saja di rumah, betul memberikan cahaya kepada kita, tapi tidak sampai ke hatimu. Tapi Quran itu cahaya sampai ke dada kita, karena dia adalah hidayah yang akan memberikan petunjuk mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga. Dan kita sudah masuki halaman ke-95, poin ke-45 tentang keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran dengan dirinya sendiri, dengan hartanya, atau membantu pelaksanaannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal kana lahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahalanya selama ayat itu dibaca. Kemudian pada poin ke-46, karena ada keterkaitan keutamaan pergi ke masjid untuk mempelajari dan membaca Al-Quran, Nabi SAW bersabda, ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yawmin ila buthan au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kauma waini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalika, qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u fayu'allimu aw yaqra'u ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini aw thalathu khairun lahu min thalathin aw arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang mau setiap hari pergi ke Buthan atau ke Al-Aqiq, lalu pulang dengan membawa 2 unta yang punuknya sangat besar, tanpa melakukan dosa atau memutus silaturahim? Kami pun berkata, wahai Rasul, kami menginginkan hal tersebut. Maka beliau bersabda, tidaklah seseorang dari kalian pergi ke masjid, lalu dia belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik baginya daripada 2 unta yang kalian dapat. 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 unta. Dan jumlah bilangan ayat itu lebih baik daripada unta-unta tersebut. Buthan adalah nama tempat dekat kota Madinah, sementara Al-Aqiq adalah lembah yang ada di kota Madinah.
Maksud dari hadis ini, sesungguhnya orang-orang yang pergi ke masjid lalu belajar dan membaca 2 ayat dari kitab Allah, Al-Quran, jauh lebih baik baginya daripada 2 ekor unta yang kedua punuknya sangat besar. Membaca 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 unta yang punuknya besar. 4 ayat kalau dia baca lebih baik baginya daripada 4 unta yang punuknya besar. Dan jika dia memperbanyak, maka Allah memiliki jauh lebih banyak dibandingkan itu. Perhatikanlah kata pengarang, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mentaati Allah. Kepada karunia yang agung tersebut, betapa bahagia orang-orang yang dapat memahami hal ini dengan sangat baik dan menghususkan dari sebagian waktunya untuk membaca Al-Quran walaupun 10 ayat di setiap harinya di dalam masjid. Tapi betapa banyak kenikmatan yang akan kita raih bila kita dapat melakukannya, dan betapa banyak kesempatan yang kita telah sia-siakan di setiap hari jika kita melalaikan untuk membaca Al-Quran. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan ke sorga menurut pengarang di sini adalah kita digemarkan dengan membaca Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran. Gemarkan dengan bacaan Quran, membaca Quran atau mengajarkan Quran. Inilah jalan yang bisa kita tempuh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Quran adalah imam kita yang bisa mengantarkan kita kepada petunjuk itu hanya dengan Al-Quran, yang rinciannya dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sampai mempermisalkan di dalam hadisnya orang yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Kata Nabi SAW, kal baitil kharib, seperti rumah yang sangat angker dan menakutkan. Coba bayangkan kalau seandainya rumah itu tidak ada perabotan sama sekali, ya rumah kosong gitu saja. Apa tidak angker rumah itu walaupun rumah mewah sekalipun? Tapi kalau rumah itu penuh dengan perabotan, ada kehidupan, maka tidak angker. Begitulah permisalan orang yang membaca Quran dengan orang yang tidak membaca Quran. Jadi kalau orang membaca Quran, ibarat rumah itu penuh dengan cahaya. Tetapi orang yang tidak membaca Quran itu ibarat rumah gelap, tidak ada perabotan. Siapa yang mau tinggal di situ? Mungkin di dalamnya banyak kuntilanaknya, kan begitu. Lah Nabi SAW mengatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahdhuruhul malaikatu wa tahjuruhus syayatinu wa yakthuru khairuhu in yaqra'u fihi al-Qur'an. Sesungguhnya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, rumah itu akan semakin luas dipandang, rumah itu akan senantiasa dihadiri para malaikat, rumah itu akan senantiasa membuat lari setan-setan, dan rumah itu akan dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan jika penghuninya membaca Quran. Tapi sebaliknya kata Abu Hurairah, wa innal baita la yadhiku ala ahlihi wa tahjuruhul malaikatu wa tahduruhu syayatinu wa yaqillu khairuhu illam yaqra fihi al-Quran. Tapi rumah itu akan terasa sempit bagi dada kita. Malaikat pun satu persatu meninggalkannya, setan pun mulai berdatangan dari mana-mana, kebaikan pun mulai hilang di dalamnya kalau para penghuninya sudah tidak mau baca Quran. Lihat bagaimana keistimewaan orang yang membaca Quran di sini. Rumah semakin lapang. Kenapa semakin lapang? Karena ada cahaya hidayah di situ. Kalau di zaman dulu, terutama di pedesaan kan Bu ya,
Kalau kita masih masuk kampung itu masih adalah orang yang baca Quran itu. Entah orang tua yang mengajari anaknya atau memang sengaja orang yang ada di rumah itu sedang membaca Quran. Sedap rasanya zaman dulu itu. Tapi kalau di zaman sekarang masuk kampung ada orang yang baca Quran itu kayak aneh, Bu. Karena yang keluar sudah bukan Quran lagi, sudah musik-musik, sudah lagu-lagu, nyanyi-nyanyi dan begitu seterusnya. Justru kalau ada orang yang baca Quran aneh kali. Lah sesuatu yang baik menjadi aneh hari ini. Kalau dulu sesuatu yang baik itu sudah biasa, tapi sekarang sesuatu yang baik justru aneh. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Dulu Islam datang awalnya asing dan akan semakin asing di akhir zaman. Harusnya orang-orang yang dianggap asing, kata Rasul, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Coba saja, Bu, kalau ibu lagi safar, di atas pesawat, di atas kereta, di atas bus, keluarkan mushaf kemudian baca di situ. Apa semua pandangan satu bus pasti tertuju kepada ibu? Aneh ada orang baca Quran di pesawat. Aneh ada orang baca Quran di kereta kan gitu. Padahal itu sesuatu yang baik. Kenapa dianggap asing? Tapi kalau seandainya di pesawat, di kereta, selfie, moto-moto kan begitu ya, ataupun lagi di restoran, selfie dengan makanan yang ibu makan, kayaknya sudah biasa. Coba kalau di restoran sambil nunggu ibu buka mushaf, mungkin kata orang salah tempat, Bu, musola sebelah sana kan begitu. Lah ini sesuatu yang baik hari ini itu sudah merasa aneh. Padahal Al-Quran itu sebenarnya dibaca di mana saja itu cocok sebenarnya. Mau dibaca di rumah reot ya cocok, mau dibaca di rumah megah ya cocok, mau dibaca di kendaraan ya cocok, mau dibaca di trotoar ya cocok. Quran itu loh cocok di mana-mana. Bahkan orang sakit dengan Quran saja biasanya agak tenang hatinya. Coba kalau ada orang sakit didengarkan lagu rock, Bu, apa enggak? Mencah-mencah tuh orang sakit itu. Karena yang namanya musik itu tidak semua cocok didengarkan di semua tempat. Tapi kalau Quran itu cocok sebenarnya. Kecuali memang orang-orangnya sakit hati, memang keras hatinya mendengar Quran, dia marah kan gitu ya. Saya pikir orang dibaca Quran kabur setan saja, orang juga kadang-kadang bisa kabur rupanya. Ya mungkin itu setan dari kalangan manusia lah ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan bahwa ada 4 perkara kalau kita ingin betul-betul menjadikan Quran itu imam kita. Yang pertama, dengan Al-Quran itu cobalah kita digemarkan untuk membacanya. Digemarkan untuk membacanya. Karena Nabi SAW mengatakan, Bu, orang membaca Quran itu, bayangkan Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi. Bayangkan, Bu, ibu membaca surah Al-Ikhlas saja lah. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas itu berapa jumlah hurufnya? 41 huruf. Kali 10, ibu sudah mendapatkan 470 pahala. Hanya membaca Al-Ikhlas sambil nyandar itu. Ibu tambah dengan surah Al-Fatihah. Yang pasti ibu hafal. Surah Al-Fatihah berapa hurufnya? 113 huruf. Kali 10, nyandar saja baca Al-Fatihah, ibu sudah dapat 1130 pahala. Atau surah Al-Kafirun, berapa tuh jumlah huruf surah Al-Kafirun itu? 95 huruf. Kali 10, kan sudah 950 pahala kita dapat. Ataupun An-Nas, 80 huruf, kali 10 sudah 800. Kemudian Al-Falaq 71 huruf, kali 10 sudah 710. Bagaimana kalau Al-Baqarah? Ibu baca surah Al-Baqarah, Al-Baqarah itu ayatnya sekitar 25.000
613 kali 10. 250.000 lebih itu ibu dapat pahala kalau bisa menghatamkan Al-Baqarah kan. Itu kalau bicara kali-kalian. Apalagi ibu itu sedang menghafal posisinya. Umpamanya ibu menghafalkan Inna A'tayna, ndak hafal-hafal sampai 100 kali. Tidak ada masalah ndak hafal-hafal, tapi kan ibu baca tuh. Berarti kalau seandainya surah Al-Kafirun atau An-Nas atau Al-Falaq ibu baca sampai 100 kali, berapa huruf yang ibu baca diulang-ulang? Kalikan 10. Itu sudah banyak pahalanya. Lah itu dari segi pahala orang yang membaca Quran kan itu. Lebih daripada itu bukan hanya sekedar pahala, karena orang yang membaca Al-Quran ini akan membawa ketenangan dalam hati dan kehidupannya. Orang kalau jauh dari Quran pasti tidak akan tenang hidupnya. Maka yang pertama cobalah gemarkan membaca Al-Quran. Karena hari ini kegemaran orang membaca Quran itu sudah mulai kurang. Kenapa? Karena sudah mulai dengar musik yang dilantunkan juga lagu-lagu artis gitu ya. Akhirnya kemudian lalai terhadap Quran, karena yang namanya musik dengan Quran itu yang satu ke barat, yang satu ke timur, Bu. Orang kalau digemarkan dengan musik pasti dijauhkan dengan Quran. Orang yang digemarkan dengan Quran pasti jauh dengan musik. Tidak mungkin sekali waktu kiri dengar Quran, kanan dengan musik, Bu. Seperti apa tuh nanti? Ya. Jadi itu seperti matematika tuh, 1 tambah 1 pasti 2. Itu sesuatu yang tidak mungkin ketemu namanya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah dengar. Yang harusnya kita mendapatkan pahala dengan dengar, malah penuh dengan dosa telinga kita. Maka gemarkan membaca dan mendengar Al-Quran. Masalahnya banyak kaum muslimin yang terkadang dia bangga dengan Al-Quran, tapi kalau disuruh baca Quran tak bisa pula dia. Ibu muslim lah Ustaz, dia tengok KTP-nya, disodorkan Quran, coba baca Bu, tak bunyi. Kalau masih tak bunyi oke lah, mungkin dia baru sadar, baru hijrah, celakanya di rumahnya pun tak ada Quran pula dia. Masa seorang muslim di rumah tidak ada Quran? Tapi bukan berarti kemudian ibu ini tidak bisa baca Quran. Belum telat. Kalau sekarang ibu ini ada usia 50-60 tahun, masih kok ada kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Datangkan ustadz ke rumah atau cari majelis-majelis tahsin. Jangan pernah malu, karena Quran ini yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gemarkan membaca Quran, mendengarkan Al-Quran. Karena terkadang Bu, kalau orang itu lembut hatinya, ada orang-orang yang kalau mendengar Al-Quran itu, apalagi qori'nya bagus, itu bisa meneteskan air mata. Walaupun terkadang tidak paham isi Quran itu, tapi kok hati saya kok gimana rasanya. Tapi ada orang-orang yang terbalik tuh, dengar Al-Quran itu sama sekali nggak ada getaran, Bu. Tapi kalau dengar instrumen musik, apalagi musik kitaro gitu ya, sampai tidur tuh Bu. Kok bisa dia? Ya. Lah ini yang pertama, kalau ingin menjadikan Quran itu sebagai imam, gemarkan membaca, kemudian gemarkan mendengar. Kalau tidak bisa baca Quran, minimalnya dengarlah. Saya tidak bisa baca Quran Ustaz, ya sudah, dengarkan saja. Kemudian yang kedua, cobalah kemudian kalau ingin menjadikan Quran itu sebagai imam, tadaburi Al-Quran itu. Karena bagaimanapun ulama mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Al-Quran, mana larangan, mana perintah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu jauh lebih baik dibandingkan hanya memahami huruf-huruf Al-Quran. Artinya kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dan gemar membaca Quran, cobalah beralih kepada tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah sekarang kan Quran sudah diterjemahkan, sudah tidak susah lagi kita membeli terjemahan itu. Departemen Agama sudah mengeluarkan terjemahan Quran. Apa salahnya sambil membaca, lihat terjemahannya tuh, kita baca gitu ya. Kalau tidak paham, tanya kepada ustaz. Makanya penting hadir di majelis taklim itu supaya minimalnya sedikit banyak paham dengan Al-Quran itu. Walaupun tak banyak lah, tetapi dengan hadir di majelis ilmu itu sedikit banyak akan memahami isi Al-Quran itu. Maka jangan malas hadir di majelis ilmu ya. Kemudian yang ketiga, baru mengamalkan. Lah mengamalkan Al-Quran ini, manusia dengan mengamalkan Quran itu kan ada 3 kelompok, dan itu dituang dalam surah Fatir 32.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidzni." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada umat yang kami pilih. Subhanallah, Al-Quran ini sesuatu yang sangat istimewa, diwariskan kepada umat yang sangat istimewa, umat Islam. Quran ini sudah mulia, diwariskan kepada umat yang penuh dengan kemuliaan, umat Islam. Tapi masalahnya umat yang dianggap mulia terbagi menjadi 3 saat berhadapan dengan Quran. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim kepada dirinya dengan Quran. Kalau ditanya tentang kitabmu, maka dengan lantang dia mengatakan Al-Quran. Kamu muslim? Saya muslim. Nabimu siapa? Muhammad. Tuhanmu siapa? Allah. Kitabmu apa? Quran. Bisa dia jawab. Tetapi kelakuannya justru menyelisihi Al-Quran. Dia bangga dengan Quran tapi mabuk. Dia bangga dengan Quran tapi ahli judi. Dia bangga dengan Quran tapi masih berzina. Dia bangga dengan Quran tapi masih menggibah. Dia bangga dengan Quran tapi makan riba. Dia bangga dengan Quran tapi masih berdusta. Sebenarnya dia tidak sedang mendolimi Allah, dia tidak sedang mendolimi Rasul, dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Karena dia tidak menghargai Al-Quran dengan pengamalan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang tengah-tengah, Bu. Tengah-tengah ini baca Quran iya, dia mengamalkan Al-Quran tapi melanggar larangan Quran juga dilaksanakan. Jadi dia baca Quran, sholat iya, tapi riba jalan gitu ya. Dia baca Quran, berzina masih tetap, tetapi sedekah juga oke. Nah, itu namanya ya. Jadi satu sisi dia mengamalkan isi, sisi lain melanggar larangan. Itu namanya tengah-tengah. Tapi masih mendingan dibandingkan yang pertama. Tetapi kan kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau yang ketiga. Allah mengatakan, wa minhum sabiqum bil khairat. Dia membaca Al-Quran dan dia berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari Quran itu. Sekali mendengar Al-Quran, apa perintahnya langsung dilaksanakan. Sekali mendengar Al-Quran, apa larangannya langsung ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Pertanyaannya, kita ini dari 3 kelompok ke yang mana larinya? Ke yang zalim kepada dirinya, ke yang tengah-tengah ikut perintah tapi juga melaksanakan larangan, ataukah kepada sabiqum bil khairat di sini? Itulah manusia dengan Quran itu seperti itu. Ya. Lah kalau seandainya kita sudah berusaha untuk gemar membaca Quran, mendengarkan Quran dan mentadaburi Quran, kemudian berusaha untuk menjadi sabiqum bil khairat, mulai kita dakwahkan Quran itu kepada orang. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat, kata Nabi. Inilah kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di sini Rasul mengatakan khairukum, manusia terbaik. Manusia terbaik itu adalah orang yang belajar dan mengajar Quran. Bayangkan Allah sendiri lewat lisan Rasul mengatakan manusia terbaik. Ketika Al-Quran turun, lewat siapa, Bu? Lewat malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ketika Jibril menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada nabinya, maka Jibril menjadi malaikat terbaik dari seluruh para malaikat. Kemudian turun Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik disebabkan Quran. Bahkan dia pemimpin para nabi dan pemimpin seluruh manusia yang awal dan akhir. Ketika Al-Quran itu turun di kota Mekah dan juga di kota Madinah,
Maka dua kota ini gara-gara turunnya Quran menjadi dua kota terbaik di dunia. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah turunkan kepada kita. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam terbaik dalam setahun. Ibu bisa bayangkan dari kata-kata saya ini, kalau Quran mengangkat derajat Jibril, mengangkat derajat Nabi, mengangkat derajat Mekah dan Madinah, mengangkat derajat Ramadan, dan mengangkat derajat Lailatul Qadar, bahkan kalau seandainya ada kertas bertuliskan Quran, itu nilainya berbeda dengan kertas yang bertuliskan berita. Ada Quran tercecer, ada koran tercecer. Tentu kita tidak akan berani menyapu, membuang ke tong sampah, kan Bu? Ini ada ayat-ayatnya. Itu saja kita hargai daripada umpamanya ada koran ya diinjak, disapu, dibakar, dibuang sembarangan. Nggak ada perasaan kita ini merasa bersalah, kan Bu? Tapi kalau ada tulisan Quran di kertas atau di apa saja, kadang-kadang kita ini timbul memuliakannya. Itulah daya tarik Quran tuh. Kalau Al-Quran bisa mengangkat kertas menjadi mulia karena dituliskan Quran di situ, macam mana kalau Al-Quran itu tertanam di dada kita karena kita mempelajari dan kita berusaha untuk mengajarinya. Makanya wajar kalau seandainya orang yang mengajarkan Quran dan belajar Quran itu terangkat derajatnya menjadi manusia yang paling baik dari seluruh manusia yang ada. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Maka jadilah minimalnya walaupun tidak mengajar Quran, belajar Al-Quran. Ustaz sudah tua, kayaknya susah kali saya ini. Mata pun udah harus pakai kacamata double. Nggak ada masalah kok. Karena orang yang tertatih-tatih Ibu ya, umpamanya baru belajar Iqra lah. Ibu sudah 60 tahun baru belajar Iqra, jangan malu. Walaupun belajar Iqra sekalipun, tertatih-tatih susah nyambung-nyambungkan. Karena biasanya kan kalau sudah sepuh biasanya kan pikiran bercabang sehingga tidak fokus ya. Makanya kadang-kadang kalau belajar agak lelet, tapi tidak ada masalah. Rasul yang mengatakan walladzi yatata'u fihi lahu ajran. Orang yang membaca tertatih-tatih saking sulitnya gitu ya, karena belajar di waktu tua, maka tetap dapat 2 pahala kata Nabi. Tetap dapat 2 pahala, pahala bacaan dan pahala kesungguhan untuk nyambung-nyambungkan huruf Quran itu. Adapun yang sudah mahir tentu seperti para malaikat, ma'a safaratil kiramil barara. Maka jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Nabi SAW mengatakan, man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyah. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahalanya selama ayat itu dibaca. Ibu bisa bayangkan kalau ibu punya anak atau cucu lah gitu ya. Sebelum anak dan cucu ibu itu belajar sama guru TK, cobalah ibu yang ngajari. Minimalnya dia bisa mengenali huruf hijaiyah itu ibu yang ajari, alif sampai ya umpamanya kan. Apalagi syukur-syukur kalau ibu yang ngajari sampai dia hafal Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Sebab kalau seandainya anak itu dia bisa baca Quran atau hafal Al-Quran walaupun surat-surat pendek dan ibu yang ajar, coba bayangkan, anak ini kan akan besar Bu, dan setiap hari dia akan sholat, dan setiap sholat pasti dia baca Fatihah. Lah Fatihah itu ibu yang ajar tuh. Jadi selama anak ini sholat dari mulai akil balik sampai dia wafat, setiap dia membaca Fatihah yang ibu ajarkan, ibu dapat pahalanya. Itulah yang dikatakan man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyah. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahalanya selama ayat itu dibaca orang yang kita ajari Quran. Maka beruntunglah itulah guru-guru TK, guru-guru TPQ, Masya Allah itu pahalanya besar itu. Coba guru-guru TPQ itu pahalanya besar sekali itu, karena anak-anak bisa baca Quran dari dia tuh. Walaupun kadang-kadang gaji mereka itu memprihatinkan.
Ya Bu ya, padahal konsultan agama itu harus dihargai sebenarnya dibandingkan konsultan yang lainnya. Kita datang ke rumah sakit, ke dokter saja, belum diapa-apain baru tanya 300 kan itu. Itu 2 menit 300, guru TPQ sebulan 300. Subhanallah, kasihan kali, menyedihkan mereka. Padahal mereka itu menyandang sesuatu yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Itulah kadang-kadang perhatian kita dengan Quran. Dari segi memberi gaji saja, yang sudah ngajari anak kita kadang-kadang nunggak sampai setahun Bu, nggak bayar. Ada cerita kawan itu, anak-anaknya banyak TPQ itu yang belajar sama dia, tapi yang bayar cuma 30% saja Ustaz katanya. Lah 70%-nya kemana? Padahal sudah berjasa ngajari Quran tuh. Dari sini kita tahu bahwa rupanya masih rendah kaum muslimin itu dalam menghargai Al-Quran. Padahal itu pula yang menjadikan anak kita masuk surga. Itu pula yang menjadikan anak kita menjadi baik, soleh dan soleha. Kenapa kemudian rendah sekali kecintaan kita dengan Quran sampai menggaji orang-orang yang mengajar Quran aja sangat sedikit sekali? Padahal di zaman Nabi SAW itu Quran itu segala-galanya. Sampai kalau Rasul mengutus sebuah utusan perang, yang pertama kali dites itu bukan skill bagaimana dia keahlian dalam perang. Coba kau mana, coba kau menembak, berkuda. Enggak, bukan itu yang dites pertama oleh Nabi kepada orang yang akan dijadikan pemimpin perang. Tapi Nabi SAW mengatakan, kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak kau hafal Quran? Kalau seandainya dari sekian pasukan itu ada yang lebih menonjol Qurannya dari segi bacaan dan hafalannya, maka Rasul akan mengatakan, anta imamuhum, engkau yang akan jadi pemimpinnya. Lihat barometer kemenangan dalam perang itu, Nabi SAW memilih pemimpin yang bagus baca Qurannya dan terbanyak hafalannya. Luar biasa ya. Tetapi hari ini justru tidak demikian. Sampai mencarikan jodoh anak perempuan kita saja, kalau seandainya ada 2 laki-laki yang melamar, yang satu hafal Quran, yang satu tidak hafal Quran, tapi yang hafal Quran ini ya mungkin gajinya tak banyak, tukang bangunan kan itu ya. Yang tak hafal Quran, bahkan tak bunyi pun Quran itu, mungkin dia seorang dokter, insinyur, pilot atau apa. Kira-kira ibu mau milih mana tuh? Milih yang hafal Quran? Bohong kalau saya bilang ibu. Mana ada ibu? Ngapain hafal Quran, bukan bangunan, dan capek hitam. Bagus ini dokter, banyak duitnya. Nah, lah ini kadang-kadang perhatian kita itu bukan ke situ. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Fadfar biddatid din taribat yadak. Ambil yang baik agama. Kalau bapaknya hafal Quran, nanti turunannya hafal Quran, kan begitu. Karena biasanya anak itu terbawa dengan pekerjaan orang tuanya tuh biasanya. Kadang-kadang kebanggaan anak itu kembali kepada kebanggaan orang tuanya. Dan kebanggaan orang tua kepada anak itu kan ada yang benar, ada yang salah kaprah. Karena di antara anak itu kan nikmat dari Allah, terkadang dijadikan kebanggaan. Banyak orang tua yang membicarakan anaknya, tidak ditanya cerita anaknya. Walaupun anaknya enggak sholat, enggak masalah, tapi sukses dari segi dunia. Lah ini kan salah kaprah dalam kebanggaan. Harusnya kan diimbangi. Dokter tapi hafal Quran kan mantap bu. Ataupun mungkin dia pilot, hafal Quran, minimalnya baguslah bacaannya, ya, tidak malu-maluin. Tetapi kenyataan di masyarakat tidak seperti itu, kurang menghargai Quran. Padahal di sini kalau seandainya kita mengajarkan Quran saja dapat pahala ketika Quran itu terus dibaca. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis Nabi SAW. Nabi SAW mempermisalkan di sini. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalau seandainya kalian pergi ke Budhan ataupun Al-Aqiq, nama tempat, ya. Kemudian sampai di sana kalian diberi 2 unta yang sangat gemuk, yang sangat sehat, yang sangat besar punuknya. Karena semakin punuk besar berarti semakin gemuk unta itu. Senang enggak kalian kalau pergi ke Budhan kemudian pulangnya bawa 2 unta? Maksudnya kau diberi cuma-cuma, bukan karena engkau merebutnya, mencurinya, enggak. Ya, kau memang ke sana pergi atau dikasih 2 unta. Kira-kira senang enggak kalian? Sahabat mengatakan ya senang lah. Enggak beli dikasih apalagi unta besar-besar, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kalian pergi ke masjid, kemudian kau duduk di masjid, baca 2 ayat saja.
maka dengan membaca 2 ayat itu jauh lebih baik daripada kau diberikan 2 unta. Kalau engkau membaca 3 ayat jauh lebih baik daripada kau diberikan 3 unta. Kalau engkau membaca 4 ayat jauh lebih baik dibandingkan kau diberi 4 unta. Padahal unta itu, Bu, kalau harganya kan mahal unta itu, Bu. Apalagi unta yang tipe A+ itu bisa sampai ratusan juta. Yang besar itu, apalagi humrun na'am, unta merah, makin mahal lagi. Bisa beli mobil baru dengan 1 unta kita beli. Tetapi kenyataannya coba, Nabi SAW mengatakan seperti ini. Mungkin bagi para sahabat lebih tertarik membaca Quran di masjid. Kenapa? Karena sahabat tahu bahwa bacaan Al-Quran itu akan jauh lebih nikmat, bahkan akan jauh bernilai dibandingkan unta-unta itu di hadapan Allah. Itu bagi para sahabat. Coba kalau hadis ini diserahkan ke kita, coba mamanya sekarang nih, Bu, saya kasih 2 mobil Avanza baru, itu sama dengan 2 unta tengah-tengah lah, ya. Kemudian saya mau 2 Avanza atau ke masjid baca Quran. Kira-kira nih ya, saya kasih 2 Avanza baru dari dealer nih. Saya kasih pilihan, Bu, ini 2 kunci Avanza atau Innova nih, ya. Atau ibu milih datang ke Masjid Sukajadi, duduk baca 2 ayat Quran. Kira-kira pilih mana, Bu? Nggak mungkin. Kalau ibu pilih ke masjid, bohong. Saya yakin loh, nggak mungkin. Ini jelas ada kunci Innova loh, baru grass kan gitu. Langsung lagi dari dealernya. Ya. Ini Ustadz gimana pilihannya ini? Ke masjid suruh baca nggak dapat apa-apa. Bagus saya 2 Avanza atau 2 Innova kan begitu, atau 2 CR-V kan. Lah itu kalau pandangan kita mesti ke dunia. Kalau para sahabat kan tidak demikian. Kenapa demikian? Karena dia tahu kenikmatan dunia itu hanya sebatas rongsokan besi-besi itu saja. Karena kenikmatan yang sesungguhnya di sorga, itulah hebatnya para sahabat. Mereka bisa menundukkan hawa nafsu sesaat di dunia untuk mencapai sorga, itulah luar biasanya. Kalau kita ini tidak tahan. Kenapa? Karena kita dilahirkan di dunia sih masalahnya. Belum pernah nengok sorga, jadi gak yakin dengan sorga. Coba kalau ibu lahir di sorga, saya kira gak mungkin mau di dunia kan. Itulah bedanya kita dengan para sahabat Nabi SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, maka para sahabat langsung tidak tertarik dengan unta-unta itu lagi, dan mereka tertarik untuk datang ke masjid kemudian membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa semakin banyak membaca ayat Al-Quran berarti semakin besar pahalanya, bahkan lebih besar dibandingkan dunia itu sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan begini, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa la ta'muha hulwun wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mislu ar-rayhana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murr. Dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan begini, perumpamaan seorang mukmin yang gemar membaca Quran dengan seorang mukmin tapi tidak gemar membaca Quran. Kemudian perumpamaan orang munafik yang suka membaca Quran dan orang munafik yang tidak suka baca Quran. Jadi sini ada 4 orang. 2 mukmin, 2 munafik. Adapun seorang mukmin yang gemar membaca Quran, kata Nabi SAW, maka perumpamaannya seperti buah utruja. Utruja ini seperti buah jeruk, jeruk yang manis. Jeruk ini dia baunya sangat sedap dan rasanya juga enak. Jadi Nabi SAW memperumpamakan dengan buah jeruk. Tetapi seorang mukmin yang walaupun dia mukmin tapi jauh dari Al-Quran, Rasul memperumpamakan seperti tamar. Tamar itu kurma. Kurma itu memang enak dimakan, tapi tidak ada harumnya. Kalau ada jeruk sama kurma ini digandengkan, Bu, ya kan? Yang keluar harumnya yang mana? Dari jeruk kan ya. Kurma kan nggak ada keluar harum tuh. Ya dia kurma ya kurma, tapi kan nggak ada baunya kurma tuh. Tapi kalau jeruk ini ada baunya, dan baunya juga sedap. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan seorang mukmin yang gemar membaca Quran itu, dia ada wibawa hidupnya itu.
Jadi ada semangat hidupnya. Seperti kita ini memakan buah sebelum dimakan sudah kecium harumnya dulu, kepengen makan gitu. Seolah-olah seorang mukmin kalau suka baca Quran, hidupnya terarah, hidupnya ada semangat, hidupnya ada cahaya. Tapi seorang mukmin, walaupun dia mukmin, kalau tidak membaca Quran itu, hidupnya akan malas. Tidak ada gairah hidup. Ya. Itulah Quran itu bedanya. Tapi orang munafik membaca Quran, kata Nabi SAW, itu seperti raihana. Raihana itu baunya harum, tapi kalau dimakan pahit sekali. Itulah orang munafik. Tapi kalau orang munafik tidak baca Quran, sudah tidak ada bau, kalau dimakan pahit pula. Kayak buah pacek, tahu Bu? Itu kan gak ada baunya kan? Mau dimakan pahit tuh. Itulah munafik tuh. Bukan berarti Ibu yang makan buah pacek munafik, tidak. Maksudnya orang munafik itu memang harum. Lah ini yang kita takutkan. Orang-orang yang membaca Quran itu hanya untuk ria-riaan, hanya untuk kibar, kesombongan, hanya untuk ujub-ujuban. Nah ini orang munafik. Dan yang paling munafik lagi yang tidak baca Quran sama sekali gitu. Maka di sini kita tahu bahwa Quran itu bisa membangkitkan semangat sebenarnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap Quran itu cahaya. Kalau listrik saja di rumah, betul memberikan cahaya kepada kita, tapi tidak sampai ke hati, Bu. Tapi Quran itu cahaya sampai ke dada kita, karena dia adalah hidayah yang akan memberikan petunjuk mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Inilah diantara keterangan singkat dari 3 hadis dari 2 bab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.